Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi dalam pekan terakhir bulan April tahun 2022, di mana pada hari ini, hari Senin tanggal 25 April tahun 2022, kita merayakan Pesta Santo Markus Sang Penulis Injil. Adapun warna liturgi kita pada hari ini adalah putih, dan Kuntum mengambil tema pada hari ini adalah Beritakanlah Injil. Struktur bacaan kita pada hari ini, bacaan pertama diambil dari surat Petrus yang pertama, bab 5 ayat 6b sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 89 ayat 2 sampai dengan 3, 6 sampai dengan 7, dan ayat 16 sampai dengan 17. Adapun bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 23 sampai dengan 24, dan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Pesta Santo Markus Sang Penulis Injil. Sebagaimana Santo Markus, kita pun punya tugas panggilan atau misi, yaitu menjadi pembawa kabar sukacita Injili karena kita telah dibaptis. Di dalam Injil Markus 16 ayat 15 dikatakan secara jelas, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amanat agung Yesus Kristus tersebut kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam bacaan Injil pada hari ini dapat kita pahami sebagai tugas bagi kita semua juga untuk meneruskan karyanya dan mewartakan kebangkitannya kepada segala makhluk. Amanat agung tersebut juga bisa kita temukan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Hal tersebut jugalah yang menjadi inspirasi, semangat, dan yang menggerakkan penulis untuk menjaga kesinambungan Kuntum sejak akhir tahun 2015 hingga pagi hari ini. Fresh from the oven, menyapa setiap subuh kecuali pada hari Minggu dan hari raya. Amanat agung tersebut membuat kita mau tak mau harus menurut kepada kehendak Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri telah berjanji kepada murid-muridnya di dalam Injil Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18 bahwa ia akan memberikan tanda-tanda kepada orang percaya yang mau melakukan pekerjaannya dan membuat kita mampu mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, selamat dari mara bahaya, maupun menyembuhkan orang sakit. Jika tanda-tanda seperti itu saja telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, maka apalagi alasan kita untuk tidak mau mengabarkan Injil? Kita harus mengabarkan Injil agar orang lain yang kita kasihi juga diselamatkan dan tidak dihukum. Berdasarkan Injil Markus 16 ayat 16. Inilah motivasi utama kita, bukan untuk kepentingan kita sendiri saja, tetapi karena kita ingin agar orang lain juga dapat mengerti maksud Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita pun harus dapat mengikuti teladan murid-murid Yesus Kristus yang langsung mengerjakan perintahnya tersebut setelah ia terangkat ke surga. Sahabat Kuntum yang terkasih, di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini pun kita dapat mewartakan Injil antara lain dengan memelihara sikap hidup kita sehari-hari dengan baik dan benar seturut ajaran, teladan, dan kehendak yang telah Yesus Kristus berikan semasa hidupnya, sehingga kita bisa menjadi contoh baik dan benar
bagi lingkungan terdekat dimanapun kita berada. Kita dapat menaati anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak menyebarkan keresahan dan berita hoaks, membantu mereka yang terkena dampak pandemi virus COVID-19 dengan penuh kasih, memberi dukungan moral dan atau material kepada para petugas kesehatan, dan seterusnya. Bukankah Yesus Kristus telah bersabda di dalam Injil Yohanes 13 ayat 35 dengan mengatakan, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Sahabat Kuntum yang terkasih, dengan sikap hidup baik dan benar tersebut, maka Roh Kudus pun dapat tinggal, hidup, dan berkarya di dalam diri kita. Mari kita memberitakan Injil Allah Tritunggal Maha Kudus ke seluruh penjuru dunia, selagi masih ada kesempatan. Karena menurut kitab Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 4 ayat 2-5, dikatakan bahwa akan ada waktunya di mana manusia tidak akan mau menerima Injilnya karena mereka lebih memilih menuruti hawa nafsu mereka untuk mendengarkan hal-hal yang menyenangkan telinga mereka. Terima kasih, selamat pagi dan salam.